toleransi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang sudah sempat menghadiri acara ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga pada hari ini kita diberi kesempatan untuk bisa menghadiri acara dari kegiatan dari Guru Penggerak Angkatan 10. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita ke alam yang terang benderang, yang menjadi sebagai suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Bapak Ibu Guru, saya ucapkan terima kasih karena sudah sempat menghadiri kegiatan ini. Kemudian adanya kegiatan ini karena adanya penimbasan dari modul 1.4 yaitu Guru Penggerak, yaitu tentang budaya positif. Jadi apa-apa yang saya dapatkan dari program Guru Penggerak selama selama 2 bulan terakhir ini, yaitu mengenai budaya positif. Jadi kegiatan hari ini kita hanya sekedar memberikan informasi kepada Bapak Ibu Guru semua dan kita sharing pendapat. Di sini bukan untuk menggurui Bapak Ibu Guru semua ya. Adapun pembahasan kita pada hari ini yaitu mengenai budaya positif. Kira-kira Bapak Ibu Guru ada yang tahu apa itu budaya positif? Contoh? Ya, contohnya Bapak. Contohnya misalnya apa? Perilaku Memberi salam. memberi salam. Ya, betul. Tolong menolong ya. Betul sekali Bapak Ibu Guru. Kemudian pertanyaan pemantik sebelum memasuki materinya, yaitu setuju atau tidak setuju. 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira setuju? Iya, apa alasannya? Ada yang bisa jawab apa alasannya kira-kira? Kenapa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Yang jawab setuju? Ada alasan tertentu. Ya, yang setuju. Ya, kemudian kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ketiga, memberikan hargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Sangat. Ada yang bisa menjelaskan sedikit kenapa ini setuju? Oke, terima kasih. Oke Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, bahwa ada pun alasan kenapa saya mengatakan bahwa memberikan penghargaan kepada dapat meningkatkan motivasi belajar kepada anak, bahwa apabila anak-anak diberikan sesuatu atau hadiah semacam hadiah, mungkin anak-anak itu secara langsung dia berpikir bahwa oh ternyata kalau kita diberikan hadiah mungkin saya bisa lebih tingkatkan lagi, karena suatu hadiah itu adalah merupakan pemberian yang bisa mendorong kita untuk lebih yang positif. Iya, bagus sekali Bapak. Maksudnya Ibu.
bagus sekali jawabannya. Saya sangat apresiasi dari jawaban Ibu. Selanjutnya jawaban tadi akan saya perjelas selama materi berlangsung. Selanjutnya dari budaya positif itu ada terdiri dari beberapa konsep. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan atau restitusi. Ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga restitusi. Kira-kira dari kelima ini apakah ada apakah ada kalimat yang asing menurut Bapak Ibu guru? Banyak sekali. Ya, contohnya mungkin dari segitiga restitusi ya. Itu mungkin asing di telinga Bapak Ibu guru. Jadi hari ini kita akan menjelaskan sedikit pendapat dari Bapak Ibu guru. Kita bisa saling bertukar pendapat. Dan di sini ada sedikit permainan Bapak Ibu guru, yaitu perubahan paradigma. Bapak Ibu guru coba cari berpasangan, kemudian ada yang bertindak sebagai A, ada yang bertindak sebagai B. Ya, berpasangan. Cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Kemudian teman B akan mencoba dengan sekuat tenaga untuk membuka. Jadi yang sebagai A ini itu menggenggam mikrofon kan berpasangan ya. Ya, ada yang bertindak sebagai bujuk, ada yang mengepalkan tangannya. Ya, jadi yang membujuk ini coba dibujuk dibujuk dipaksa itu bilang bagaimana supaya teman si A ini bisa membuka tangannya dengan cara merayu, pokoknya bagaimana caranya supaya itu tangannya bisa dibuka. Ya, bisa juga sembarang bisa dibukanya bagaimana ya. Kira-kira Bisa kasih uang itu. tidak mau kan kalau buat positif ini saya dikasih kan, atau saya dikasih Sebentar saya kasih kan sertifikasi. Iya, bagus sekali. Bisa dijelaskan kenapa mau membuka? Kenapa mau membuka? Ya, alasan saya buka tangan saya Bu, karena teman saya berjanji bahwa saya akan dikasih upah dengan upah 100
mengontrol murid. Ilusi, Bapak Ibu guru tahu apa ilusi? Apa itu ilusi? Ini hayalan. Hayalan, ya. Jadi itu ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mereka dari tindakan guru ini, yaitu mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Masuk hukuman ya? Hukuman dan hukuman sekaligus suatu motivasi agar tidak terulang kembali. Ya, jadi itu masuk hukuman. Kalau mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kedua, Hukuman tapi sifat mengajar. ya betul. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman Konsekuensi. Ya, hukuman. Kemudian ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu masuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi ya. Kemudian bersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Masuk konsekuensi. Murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu masuk hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit. Itu masuk konsekuensi. Jadi perbedaan dari hukuman dan konsekuensi Bapak Ibu guru coba diperhatikan. Jadi kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kemudian konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian membuat anak sakit. Jadi hukuman itu ciri-cirinya itu membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Kemudian hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Saya kira sudah dibaca ya. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Dari restitusi ini ya, jadi proses kita berbicara terhadap anak murid kita yang bermasalah. Ini perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ciri-ciri restitusi, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut
mendasari tindakan. Dari diskusi tadi kita masuk lagi ke keyakinan kelas. Apa ada Ibu Guru atau apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu suatu yang dilakukan bersama murid kita, membuat satu kesepakatan antara guru dengan siswanya, ya, mengenai apa-apa yang misalnya dalam pembelajaran di kelas, apa-apa yang bisa dikerjakan. Kita harus mengatakan kenapa bukan peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Kemudian itu bersifat kayak memaksa, bukan bukan dari kesepakatan. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu sifatnya itu dari kesepakatan kita bersama anak didik kita, ya. Contohnya kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Setelah dibuatkan keyakinan kelas itu menjadi tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya itu kalimatnya itu harus kalimat yang positif, tidak negatif. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kalau keyakinan kelas itu bahasanya menghormati orang lain dan berkomitmen. Jadi di sini siswa tidak akan merasa bersalah. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas itu karena untuk menjaga kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu hiburan. Gunakan masker. Ya. Kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Apa-apa saja itu. Yang pertama yang 5 posisi kontrol itu guru bertindak sebagai penghukum, itu pertama. Kemudian yang kedua itu guru pembuat orang merasa bersalah. Kemudian guru bertindak sebagai teman, dan keempat guru bertindak sebagai pemantau, dan yang kelima itu guru bertindak sebagai manajer. Perbedaan dari kelima posisi kontrol ini yaitu kalau penghukum guru itu berbuat seperti menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyakiti siswa dan menyindir. Sedangkan kalau posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, bertindak sebagai pembuat orang merasa bersalah, itu seperti guru berceramah dan mengatakan seharusnya begini. Kemudian ibu kecewa dengan sikap tanah, begitu. Kemudian posisi kontrol sebagai teman, guru itu membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Kemudian yang keempat itu pemantau. Pemantau itu guru berbuat menghitung dan mengukur. Jadi kita pantau dulu itu anak-anak sebelum diberikan tindakan. Kemudian guru sebagai manajer yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya kita menguatkan pribadinya. Kemudian bagaimana caranya supaya bisa memperbaiki keadaannya kalau sebagai manajer. Kemudian mengevaluasi dan bagaimana bisa memperbaiki dirinya ke depan. Dari kelima posisi kontrol ini, yang paling bagus dilaksanakan untuk guru
yaitu sebagai manajer, bertindak sebagai manajer. Karena kenapa ya, di situ di situ kita menguatkan pribadinya anak-anak, tidak selalu menyalahkan. Kita memberikan semangat, kemudian motivasi supaya itu tindakannya itu tidak diulang lagi, ya. Kemudian misalnya saya kecewa sekali dengan kamu, itu yang bertindak itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Guru bertindak sebagai pembuat orang merasa bersalah. Sebenarnya itu guru bertindak sebagai penghukum karena selalu diberikan kata-kata yang negatif yang membuat tentangnya itu tidak baik. Kemudian ayolah lakukan demi bapak, demi ibu atau bapak, itu kita bertindak sebagai teman, kita bertindak sebagai teman kepada anak didik kita. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu bertindak sebagai pemantau. Kemudian keempat, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu bertindak sebagai manajer. Jadi guru itu memberikan solusi bagaimana masalahnya supaya bisa diselesaikan. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, itu bertindak sebagai penghukum. Di segitiga restitusi, apa itu segitiga restitusi? Ini gambaran dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dari yang tadinya yang posisi kontrol, setelah tergagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, itu menstabilkan identitas. Dari kalimat segitiga restitusi menstabilkan identitas, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi di sini kita semacam berdiskusi sama anak didik kita, diberikan pemahaman kenapa bisa melakukan ini. Jadi ini contoh kalimat-kalimatnya. Mengapa kamu belajar cara lain untuk mendapat apa yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Posisi kontrol, segitiga restitusi, kesepakatan kelas, dan ke budaya positif lainnya. Mungkin cukup itu materi pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, itu datangnya dari pribadi saya sendiri. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah menyempatkan aksi nyata dari modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 10. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik.
Ada yang tahu kira-kira apa tuh keyakinan jelas? Ya. Apa? Apa Febri? Apa tuh keyakinan jelas? Hah? Kesepakatan tak bersama. Kesepakatan kita bersama untuk membuat kesepakatan kita bersama-sama membuat suatu aturan, ya? Atau keinginan yang akan dijadikan suatu kesepakatan bersama, ya. Jadi supaya pada pembelajaran kita ini aman, nyaman, anak-anak semua nyaman, jadi harus kita memperlihat keyakinan jelas. Jadi coba sebutkan contoh satu keyakinan jelas. Apa? Coba sebutkan satu. Apa? Apa? Apa Krisna? Data? Datang tepat waktu. Iya, betul. Febri datang tepat waktu contohnya. Itu contohnya kesepakatan tak bersama. April, apa lagi? Apa? Contohnya harus apa ini? Berseragam, betul, berpakaian rapi, ya. Jadi itu contohnya supaya, ya, apa lagi? Meminta izin ketika mau keluar, itu contohnya kesepakatan jelas. Jadi bagaimana apa yang kesepakatan tak bersama ini kira-kira apa yang kalian mau supaya pada saat pembelajaran tak ini, pada saat kita ada di kelas itu kita merasa nyaman, ya. Jadi saya ibu guru akan membagikan kertas, ya. Tuliskan turun apa yang kalian inginkan dalam kelas kita. Keinginanmu, ya. Saya bagikan ini. Dua tulisan. Baru tempelkan sebentar lagi kertas. Ya, oke, anak-anak sudah ditulis keinginannya atau harapannya supaya kelas kita ini bisa jadi aman. Anak-anak semua di sini bisa tenang dalam belajar, ya. Jadi yang sudah tuliskan keyakinannya, tempelkan naik di papan, ya, di kertas. Ya. Ya. Tak boleh minum. Anak-anak sekalian, setelah tadi kita menulis harapan
lebih meyakinkan kalau ini adalah hasil dari kesepakatan tak semua. Deh? Ya, anak-anak semua maju ke depan. Maju ke depan. Ya, tanda tangan. Menandatangani ini hasil dari kesepakatan saya supaya anak-anak semua sepak ya supaya jadi itu tadi kesepakatan yang kita buat. Anak-anakku semua sudah menandatangani hasil dari keyakinan kelas itu, menandakan supaya anak-anakku semua itu lebih meyakini bahwa ini adalah hasil kita bersama ya. Ya, jadi itulah keyakinan kelas kita pada hari ini. Jadi untuk pembuatan keyakinan kelas pada hari ini sudah selesai ya. Apabila ada yang kurang dimengerti, anak-anak semua bisa menanyakannya ya. Demikianlah pertemuan kesepakatan kelas yang kita buat hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa, guru dari SDN 003 Sosok. Rekan sejawat dari Bu Naila yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Setelah mengikuti pengimbasan tentang diseminasi budaya positif di sekolah, saya mendapatkan informasi baru dan menyadari bahwa pemberian hukuman dan hadiah bukanlah hal yang tepat untuk memotivasi semangat belajar anak, melainkan melalui dari dalam diri sendiri dengan membimbingan dari guru dan mengetahui bahwa posisi kontrol yang baik dari guru adalah manajer. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyani, guru SD Negeri 003 Sosok, rekan sejawat dari Ibu Naila yang sedang mengikuti program pendidikan guru penggerak angkatan 10. Alhamdulillah, Ibu Naila telah melaksanakan pengimbasan diseminasi budaya positif dengan baik. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini kita dapat membangun perubahan yang lebih baik untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya siswa dari Bu Naila. Hari ini saya membuat keyakinan kelas bersama Bu Naila. Perasaan saya sangat senang sekali dengan keyakinan kelas. Saya akan bersikap disiplin, datang ke sekolah tepat waktu, sopan dan taat kepada guru dan tidak mengganggu teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti
daripada